Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik yang terkasih. Jumpa lagi kita dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Dan tiba saatnya kita akan merenungkan sabda Tuhan yang bacaannya diambil dari kitab Amos pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Beginilah tertulis sabda Tuhan. Hukuman atas Israel. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu, dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang kena denda di rumah Allah mereka. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ada seorang ahli hukum yang mengajarkan demikian. Teaching order, finding disorder. Artinya adalah mengajarkan keteraturan namun menemukan ketidakteraturan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa orang-orang yang melakukan ketidakteraturan atau yang melawan hukum justru adalah orang-orang yang sebelumnya sudah diajarkan keteraturan atau hukum. Dan ini yang menjadi ironis, bahwa ternyata mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tahu apa yang harus dihindari, tetapi mereka melanggar apa yang harus dihindari itu. Hari ini kita membaca bagian dari sabda Tuhan yang mengisahkan bagaimana umat Israel melakukan pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Umat Israel bukannya orang-orang yang tidak pernah mendapatkan anjuran Tuhan. Sebelumnya mereka sudah mendapatkan hukum Tuhan tentang apa saja yang harus mereka perbuat dan apa saja yang harus mereka hindari. Tetapi dalam kehidupannya, mereka justru melakukan perlawanan terhadap ketentuan Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, itu menunjukkan bahwa ada sebuah kejahatan, bahkan berkali-kali kejahatan yang tidak dapat dibantah yang sudah dilakukan Israel. Dan karena itu Tuhan akan menjatuhkan hukuman kepada mereka yang melanggar sebuah ketentuan Tuhan. Pertanyaannya, perlawanan dan kejahatan apa yang dilakukan oleh Israel yang membuat mereka akan dihukum oleh Tuhan? Ayat 6 sampai dengan ayat 8 disampaikan satu persatu apa yang dilakukan mereka. Yang pertama, mereka menjual orang benar karena uang. Orang benar bukannya dibela. Orang benar bukannya dilindungi, tetapi orang benar justru dijual untuk kepentingan uang. Mungkin kita pernah mendengar ungkapan membela yang bayar, bukan membela yang benar. Dan itu yang terjadi dilakukan oleh umat Israel. Orang benar menjadi korban, yang bayar yang menjadi pemenang. Lalu kemudian orang miskin juga dijual karena sepasang kasut. Nyaris kita menemukan suatu kenyataan yang sangat mengecewakan. Orang miskin yang harusnya ditolong, orang miskin yang harusnya dibantu, tapi dijadikan sebagai momentum untuk mencari keuntungan di atas kemiskinan orang lain. Dan Tuhan benci terhadap ini. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu. Orang lemah bukannya justru dikuatkan, tetapi semakin diturunkan derajatnya. Sudah dia lemah, diinjak-injak lagi. Udah gitu diinjak-injak lagi ke dalam debu. Betapa semakin hinanya orang yang lemah ini. Lalu kemudian mereka membelokkan jalan orang sengsara. Orang sengsara butuh petunjuk yang dapat menggiring mereka ke jalan yang benar. Tetapi justru mereka ini membelokkan jalan orang sengsara itu, membuat mereka semakin sengsara.
Lalu kemudian dijelaskan bahwa anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda. Luar biasa. Seorang ayah bukannya memberikan contoh dan teladan yang baik kepada anak, tapi justru kompak bersama-sama melakukan kejahatan kepada seorang muda. Lalu yang terjadi lagi, mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah di atas pakaian gadaian orang. Tampaknya mereka ini adalah orang-orang kaya yang memberikan pinjaman kepada orang lain. Dan biasanya orang yang tidak mampu membayar pinjaman itu dikenai denda, atau kalau dia tidak tepat waktu membayarnya. Nah, yang menjadi ironis adalah mereka mampu merebahkan diri di atas gadaian pakaian orang-orang yang tak mampu membayar itu. Itu menghinakan Tuhan, apalagi dilakukan di samping mezbah Allah. Dan yang terakhir, mereka minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Sama seperti orang yang diberikan hutang, mereka tak sanggup untuk membayar, dan karena itu mereka diberikan denda. Dan orang yang denda ini sangat sakit hatinya ketika denda yang mereka berikan itu membuat orang yang memberikan hutang itu minum anggur sampai mabuk. Itu artinya mereka bergembira, beria-ria, berfoya-foya di atas kesusahan dan penderitaan orang lain. Nah, atas kenyataan perlakuan kejahatan yang melawan hukum Tuhan inilah, maka Allah berkata, "Aku tidak akan menarik kembali keputusanku." Tuhan sudah mantap bahwa Tuhan akan menghukum umat Israel yang melawan kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita supaya kita melakukan yang benar. Kalau kita tahu apa yang menjadi larangan Tuhan, jauhi. Dan kalau kita tahu apa yang Tuhan anjurkan, lakukan. Sebab kalau ada orang yang melawan kehendak dan hukum Tuhan, siapapun orangnya, ia akan mendapatkan hukuman. Mereka akan berbalik menjadi korban. Mereka yang kaya memeras orang miskin, menginjak-injak orang lemah. Ketika penghukuman Tuhan itu datang, mereka justru kemudian yang akan menerima semuanya itu atas perbuatan yang mereka lakukan. Karena itu, jadilah orang yang taat dan teratur, menaati aturan Tuhan dan hukum Tuhan, mengasihi orang lain, bukan mengambil kesempatan keuntungan di atas penderitaan orang lain. Saat situasi ini, Bapak Ibu, mari kita juga belajar menjadi orang yang taat aturan. Saya beberapa kali sering melihat ketika berada di perempatan lampu merah menuju Sanggo Permai, semua orang tahu di traffic light, lampu merah adalah tanda berhenti, kuning hati-hati, hijau adalah berjalan. Tapi sering kali saya saksikan, di saat lampu menunjukkan merah, banyak sekali orang yang menerobos bahkan sambil ngebut. Jangan sampai orang yang beriman menjadi pelanggar aturan. Kita baru mendengar pemerintah mau memulai yang namanya kehidupan new normal di tengah adanya pandemi virus corona. Artinya kita diberikan kesempatan untuk melakukan segala aktivitas dalam batasan-batasan tertentu walaupun bayang-bayang virus corona masih ada di sekitar kita. Kuncinya adalah kedisiplinan dan ketaatan kita terhadap aturan pemerintah. Mungkin beberapa hari lalu hati kita sesak karena melihat kenyataan di media sosial atau media televisi. Ada banyak orang yang berbondong-bondong berdesak-desakan di mal ketika belanja, padahal diberlakukan PSBB. Ada banyak orang yang tidak taat terhadap anjuran pemerintah dan protokoler kesehatan. Karena itu, sampai saat ini jangan heran, masih banyak orang yang terinfeksi virus corona. Tapi ketika kita mau menjalani hidup new normal yang dianjurkan pemerintah, marilah kita disiplin. Marilah kita taat terhadap peraturan. Sebab barang siapa yang tidak teratur, bahkan melawan Tuhan, melawan hukum Allah, ia akan dihukum. Dan niscaya ketika kita menjadi orang yang taat dan melakukan ketentuan Tuhan, kita menjadi orang-orang
yang diberkatinya. Tuhan Yesus menyayangi kita selalu. Amin.